Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video Bangkai lagi, masih soal kata Floris. Setelah Bangkai melakukan klarifikasi pertama kemarin, dan dia buat blunder yang justru membenarkan saya, kali ini Bangkai bersama babysitternya Ipung melakukan klarifikasi kedua. Karena klarifikasi pertama itu live, jadi Bangkai tidak bisa cut bagian yang memalukan dia. Kali ini Bangkai datang bersama Ipung dengan video yang sudah diedit dengan baik, dan berikut videonya. Kita akan to the point tentang satu hal yang rame, berita yang rame, yakni tentang begini. Ini persoalan yang harus dijawab, ya, harus segera dijawab. Ustadz K akan klarifikasi dan kita menggunakan video yang ini, yang lagi rame. Tahun 30 Masehi. Saya putarkan ya. Kasih lihat aja. Floris itu artinya wafat. Wafat tahun 30 Masehi. Ada dua tanggal yang berbeda itu. Kalau gereja barat bilang tanggal berapa? 14 atau berapa? Gereja timur beda lagi. Sudah ya? Barusan kita melihat Bangkai menunjukkan yang katanya tahun meninggalnya Yosef dari Arimatea. Tadi dia katakan bahwa kata flourished C dalam paragraf tersebut artinya wafat. Kalau kita lanjut tanya ChatGPT, apakah flourished C menunjukkan tahun matinya seseorang? ChatGPT menjawab, tidak. Flourished C, tahun bukan berarti orang itu mati pada tahun itu. Sebaliknya, itu berarti orang tersebut aktif, terkenal, atau berpengaruh sekitar tahun itu. Biasanya dalam hal pekerjaan, pelayanan, atau peran publiknya. Istilah ini sering dipakai ketika tanggal lahir dan wafatnya tidak diketahui secara pasti. Contoh, jika tertulis Joseph of Arimathea flourished C, 30 Masehi, itu artinya Yusuf dari Arimatea dikenal aktif atau berperan penting sekitar tahun 30 Masehi, bukan bahwa ia wafat pada tahun itu. Jadi flourished lebih menekankan masa kejayaan atau kegiatan penting seseorang, bukan waktu kematiannya. Floris itu artinya wafat. Itu bedanya kaidah sama yang lain. Dulu case yang tentang video Torino itu kan dulu rame, ya, rame, dan itu menggelinding, ya, dibahas, digoreng, ya, sampai gosong. Barusan Ipung memutar kembali video pendek saya, dan dia juga mengingatkan kebotolan Bangkai beberapa tahun lalu, yang juga saya pernah bongkar, soal jarak Torino ke Vatikan. Sekedar mengingatkan, berikut videonya. Paus Paulus, pemimpin besar Vatikan Katolik di Gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Mari kita cek Google Map, guys. Fakta yang kita temukan. Jarak dari Torino ke Vatikan adalah 651 km dan bukan 40, apalagi 50 km. Seperti biasa, udah ketahuan bohong bukannya bertobat dan minta maaf, Bangkai malah menutupi dengan dusta yang lain. Dan masih banyak lagi kebohongan Bangkai yang kita bongkar. Teman-teman bisa cek sendiri channel ini. Kita akan bahas yang tentang ini, Ustadz. Bagaimana? Tentang Floris ini rame, dan ini digoreng terus, Ustadz. Digorengnya bukan hanya satu konten, Iya. berkonten-konten ini, Ustadz. Iya. Puluhan bahkan ratusan konten ini, Iya. menggoreng sampai gosong. Bahkan satu channel aja ini menggorengnya berkali-kali, Iya. bukan hanya di satu judul aja. Iya. Berjudul-judul ini yang bahas ini terus itu. Iya. Bagaimana, Ustadz, kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanda orang kalah. Orang yang kalah, orang yang dibuka dustanya, dibuka kebenaran bahwa mereka sebetulnya adalah orang-orang yang mengaku Kristen, tapi justru membohongi dan membodohi. Jadi ada dua macam, membohongi dan membodohi jemaat Kristen sendiri. Contoh ini Phil Pahit ini. Phil Pahit nggak pernah tahu dia siapa. Phil Pahit, ini mukanya kayak nama. Saya tunggu engkau mau ketemu saya di mana. Buka mukamu, buka identitasmu. Oh iya, nggak gentle dia, nggak gentle. Kamu bukan orang Kristen. Kamu pendusta dan orang yang membuat bodoh orang Kristen di Republik Indonesia. Nggak pernah ada yang tahu siapa identitasmu. Jika apa yang kau sampaikan benar, kasih lihat wajah. Tinggalnya di mana, gerejanya di mana. Kalau saya gampang jelas. Base camp saya, kalau tidak di kota Malang, Jawa Timur, di Hagia Sophia, atau yang lebih mudah jika engkau di Jakarta, temui saya di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.
Rumah saya di Kabupaten Bogor Timur. Nama saya Ahmad Kainama. Kalau ingin cari data saya di Majelis Ulama Indonesia, proklamasi nomor 57, atau di Dewan Dakwah Nasional Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Gampang. Kamu siapa? Kamu pemecah belah, banci, penakut, cemen. Oke, kita buka langsung, jawab ya. Jemaat Kristen, engkau lagi dibohongin sama itu orang yang nggak tahu siapa, namanya Pil Pahit. Itu pendusta itu. Pembohong. Mau dibohongin sama orang begitu. Barusan Bangkai mengulangi ad hominem, gantinya fokus ke jawab argumen, dia malah pertanyakan siapa saya, gereja saya apa, dan tinggal di mana. Pertanyaan kita adalah, untuk apa itu semua? Apakah sanggahan saya akan berubah kalau itu dilakukan dengan tatap muka? Kenapa tidak fokus jawab argumen? Apakah ada rencana mau geruduk kalau tahu di mana saya tinggal? Ketiknya gini, Ustaz. Jemaah muslimin wal muslimah dan jemaat Kristen terutama, ikutin ya. ST spasi Joseph Arimathea pakai H. ST Joseph Arimathea Britannica. Ya. Aduh. Pil Pahit. Gak ada apa-apanya antum. Kok ustadznya sombong? Sombong sama orang sombong, kata Ustadz Albi Somad, adalah sedekah. Ini orang udah bukan sombong, pemfitnah. Pil Pahit, nol. Gak ada pengetahuan, nol kamu. Banci, penakut, pembohong, pemfitnah, dan otak pengetahuan tentang Kristennya nol. Kalau mau ketemu saya, buka identitasmu, kita ketemu di mana? Oke? Sudah? Ya, sudah. Britannica? Ini ketemunya. Klik. Kita klik ya. Ya. Santo Joseph. Nih. Santo Joseph of Arimathea. Oke, Britannica. Betul? Ya, betul. Di bawahnya ada Flourish. Ini. C. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, Ustaz. Saya kembalikan ke aslinya ya. Iya. Terjemahkan dulu, terus urungkan. Iya. Urungkan. Aslinya Britannica ini bahasanya bahasa Inggris seperti ini. Ya. Santo Joseph of Arimathea, Flourish C. Iya tuh. Ya. Itu yang dia tunjukin. Sudah di ini? Sudah di zoom? Oke. Ya. Ini yang dia tunjukkan itu? Iya. Flourish C 30 CE. CE itu artinya Common Era. Common Era. Orang Kristen nggak tahu ini, sorry ya. Saya bukan kelasnya kamu. Ya. Kemudian Ustaz? Ya, sudah lihat Flourish C, lalu 30 CE atau 30 Common Era. Terjemahkan. Ya. Kita klik ya, sama-sama. Iya. Klik arahan Ustadz Kainama, terjemahkan. Iya. Ini. Santo Yosef dari Arimathea meninggal. Besarkan Ustaz. Ini. Zoom. Meninggal sekitar tahun 30 Masehi. Hari Raya Gereja Barat 17 Maret. Hari Raya Gereja Timur 31 Juni. Dibohongin aja itu sama orang-orang seperti Pil Pahit, Louis Prasetyo, Didit Yuli, apalagi Andre Tunggal yang selalu. Barusan Bangkai mengulangi cara yang sama seperti kemarin, di mana dia langsung menerjemahkan website itu langsung ke bahasa Indonesia. Memang benar yang muncul itu meninggal, tapi kalau Bangkai seorang akademis, dia tidak boleh bergantung pada terjemahan Google, karena terjemahan Google kadang error. Kita bisa buktikan dengan cara yang sama yang digunakan oleh Bangkai. Kali ini, gantinya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kita rubah terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Yang terjadi adalah, Flourish itu bukan meninggal, tapi berkembang. Jadi terjemahan mana yang dapat dipercaya? Yang pasti, untuk mengetahui arti satu kata, tentunya kita harus mengetahui etimologi kata tersebut. Dan hal itu sudah saya jelaskan kemarin. Dan kalau kita tanya ChatGPT, dengan menunjukkan terjemahan Bangkai, apa jawaban ChatGPT?
Terjemahan dalam gambar tidak sepenuhnya akurat. Ada kesalahan penting dalam menerjemahkan kata flourish C30CE. Teks Inggris asli, Saint Joseph of Arimathea, flourish C30CE. Terjemahan Google, Santo Yusuf dari Arimathea meninggal sekitar tahun 30 Masehi. Kesalahan, kata flourish C30CE bukan berarti meninggal sekitar tahun 30 Masehi, tetapi artinya hidup dan aktif sekitar tahun 30 Masehi atau berkembang dalam arti berperan penting atau sejarah sekitar tahun 30 Masehi. Koreksi terjemahan yang lebih tepat, Santo Yusuf dari Arimathea, aktif sekitar tahun 30 Masehi, Hari Raya Gereja Barat 17 Maret, Hari Raya Gereja Timur 30 Juli. Jadi kesimpulannya, Bangkai tidak pernah sekolah, karena jawabannya menunjukkan dia bukan orang yang akademis, bukannya mengartikan kata menurut etimologinya, malah mengandalkan Google Translate yang juga sering error dalam menerjemahkan. Pil pahit. Nothing, you are nothing. Siapa lagi? Oke. Sudah barangkali? Ya. Minta tolong kepada Pil Pahit ya, kalau Anda gentle itu mukanya itu tunjukkan. Iya. Itu gentleman namanya ya. Ya. Yang lain tunggu ya, nanti saya sama Ustadz Ipung nanti kalau ada yang bikin begitu lagi tentang saya, nanti sama Ustadz Ipung nanti kita bikin video khusus untuk Anda. Silakan menikmati ya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pembelaan Bangkai yang kesekian kalinya. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai, saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai, saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai, saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai, saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak
kopi. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak. Kosong.